Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Ini adalah minggu yang kedua di bulan Juni ini. Kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan. Bahkan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tanpa terasa waktu berjalan terus, bahkan hari ini kita sudah melewati minggu yang pertama dan minggu yang kedua sedang kita jalani bersama-sama. Hari ini tema firman Tuhan kita bersama-sama, pengampunan dalam keluarga. Pengampunan dalam keluarga. Matius pasal yang ke-18 ayat 21-22 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan merupakan hal yang sangat prinsip sudah sekalian terjadi dalam keluarga. Kalau keluarga ingin menjadi keluarga yang sehat. Tentu saudara-saudara sekalian, ketika keluarga hidup dalam pengampunan ataupun saling mengampuni, maka kesehatan yang muncul dan terjadi adalah kesehatan relasi kita antara satu dengan yang lain terjamin. Misalnya orang tua dengan anak, atau suami dengan istri, atau dengan keluarga yang lain. Bukan hanya itu saudara sekalian, kesehatan secara emosi dan juga kesehatan secara psikis juga akan terjamin. Kenapa? Karena kalau kita saling mengampuni, saling memberi pengampunan satu dengan yang lain, maka inilah yang akan membawa kita menjadi pribadi yang menurut saya dalam keluarga akan terbangun dengan baik. Saya berdoa, seluruh jemaat Tuhan, bahkan kita bersama-sama pada hari ini, memiliki semangat ataupun memiliki pola hidup yang selalu saudara sekalian hidup di dalam pengampunan. Nah, tentu menjadi pertanyaan saudara sekalian, pengampunan seperti apa yang harus kita lakukan dalam keluarga? Atau pengampunan model seperti apa yang harus nyata dalam keluarga? Yang pertama adalah pengampunan tanpa batas. Pengampunan tanpa batas. Matius 18:22 berkata, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini menjelaskan apa? Tiada batas dalam mengampuni. Saudara, memang ini sulit bagi kita bersama-sama, apalagi dalam keluarga ya. Tetapi ingin saya katakan pada kita bersama-sama, mari kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan juga mari kita berdoa supaya Roh Kudus memampukan kita untuk saudara sekalian memberi dorongan, gairah, bahkan juga semangat untuk apa? Bisa mengampuni satu dengan yang lain. Kadang-kadang saudara sekalian, memang sangat menyakitkan kalau kemudian ada di antara keluarga kita yang membuat kita sakit hati, apalagi mungkin membuat kita sangat kecewa, saudara-saudara sekalian, itu sangat-sangat tidak mudah. Tapi saya ingin berkata kepada kita, pengampunan tanpa batas, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, seperti apa pengampunan tersebut saudara dalam keluarga? Harus saudara sekalian didorong oleh karena adanya apa? Pertolongan daripada Tuhan. Artinya apa? Sebenarnya kita mampu mengampuni orang lain itu karena pertolongan Tuhan. Perlu pertolongan Tuhan. Saya pikir ini menjadi sangat penting. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 18, 26-27a dikatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Ini menjadi sangat prinsip bahwa ternyata untuk kita bisa mengampuni anggota keluarga kita, saudara, tidak mungkin dengan kemampuan pribadi. Harus dengan kemampuan dari Tuhan. Daya dorong daripada Tuhan yang memungkinkan kita bisa mengampuni. Saya berdoa saudara sekalian biar Roh Kudus menolong kita bersama-sama, dan inilah yang akan menjadi daya motivasi yang besar bagi kita dalam mengampuni. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa mengampuni saudara sekalian? Ingat bahwa Tuhan telah terlebih dulu mengampuni kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni saudara, maka ketika sekarang kita buka hati mengampuni anggota keluarga kita, sebenarnya itu bukan jasa kita, sebenarnya itu bukan kemampuan kita. Allah telah lebih dulu saudara sekalian mengampuni kita, maka ketika kita sekarang berani dan mampu mengampuni anggota keluarga kita, sebenarnya kekuatan besar hanya berasal daripada Tuhan. Ingat, Tuhan telah mengampunimu lebih dahulu, maka sekarang ampunilah orang bersalah kepadamu, terlebih ketika itu berada di lingkup daripada keluargamu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.